Selamat pagi, Liputan 6 Pagi Moji kembali bersama Anda dengan saya Gracia Bern. Inilah informasi pertama kami untuk Anda hari ini. Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan belasan pohon di kota Metro Lampung. Buruknya saluran air juga memicu terjadinya banjir di jalan raya dan permukiman warga. Hujan deras yang melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan perbukitan setinggi 20 meter mengalami longsor. Material longsor menutup jalan hingga akses dari Bukit Tinggi ke Agam terputus. Jalan Pantura Kaligawe di Semarang, Jawa Tengah kebanjiran setinggi 50 cm akibat meluapnya Sungai Babon. Banjir sepanjang 1 km mengakibatkan arus lalu lintas macet hingga 15 km. Rel kereta api lintas utara yang menghubungkan Jakarta-Surabaya di daerah Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir. Akibatnya, perjalanan kereta mengalami keterlambatan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di kota Salatiga, Jawa Tengah. Derasnya air membuat 4 rumah rusak parah. Sementara itu di Demak, Jawa Tengah, saudara, ratusan rumah terendam banjir akibat tanggul jebol. Banjir akibat luapan Sungai Glugu di Grobogan, Jawa Tengah membuat warga bergerak cepat. Mereka membersihkan sampah yang menumpuk di jembatan, bahkan ada yang nekat menceburkan diri ke sungai supaya sampah cepat menghilang. Seorang ibu rumah tangga yang sedang mencari kerang di sungai tewas usai diterkam buaya di Desa Bulu Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simelu, Aceh. Warga yang mengetahui peristiwa ini tak bisa menyelamatkan korban. Melaju kencang dan hilang kendali, sebuah minibus menabrak sederet pengendara sepeda motor yang berada di bahu jalan. CCTV merekam detik-detik kecelakaan tragis yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi pada Senin pagi, saudara, bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat. Prabowo diagendakan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 3 gedung terbakar di Ekuador, puluhan orang dievakuasi dan sebagian lainnya dibawa ke rumah sakit setelah menghirup asap kebakaran. Perayaan Tahun Baru Imlek berlangsung di sejumlah kawasan di Jakarta, salah satunya di Vihara Dharma Bakti, kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Bagaimana suasana di sana saat ini? Kita simak laporan Agi Kurniasandi. Baik, terima kasih Agi Kurniasandi melaporkan langsung dari Vihara Dharma Bakti Glodok, Jakarta Utara. Usai jeda kami hadirkan informasi 5 hari buron. Anda kembali di Liputan 6 Pagi Moji, saudara. 5 hari buron, pencuri berpakaian batik di Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat yang sempat viral ditangkap Resmob Polda Metro Jaya. Tersangka memang spesialis pencuri di hotel mewah. Ia telah mencuri sebanyak 3 kali dengan sasaran ruang rapat atau ballroom hotel mewah. 4 unit ban yang terpasang di mobil milik warga Kota Palembang raib di gondol maling saat sedang parkir di luar rumah. Sementara motor hadiah orang tua pun digondol maling di Jakarta. Razia premanisme di Pasar Tanah Abang diwarnai perlawanan dari juru parkir liar yang menjamur di bulan Ramadan. Mereka jadi sasaran razia lantaran kerap mematok tarif parkir tinggi yang membuat pengunjung dirugikan. Polisi kena prank bocah SD. Ada video bocah yang mengaku diculik dan berhasil kabur. Namun ternyata itu semua hanyalah akal-akalan korban karena bolos sekolah dan takut dimarahi orang tuanya. Malam Tahun Baru Imlek berlangsung meriah. Banjir bandang kembali menerjang wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Senin siang. Banjir merendam permukiman dan membawa kayu gelondongan. 2 pekerja pemeliharaan gedung terjebak di lantai 18 akibat tali seling gondola putus. Kedua pekerja berhasil diselamatkan tim Gulkarmat Pademangan dan dievakuasi melalui rooftop. Hampir setiap tahun menjelang Ramadan terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di tengah harga pangan yang melonjak, pemerintah memastikan stok aman hingga memasuki bulan Ramadan. BMKG dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026 atau hari Kamis. Dari hasil analisis astronomi, saudara, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di tanggal 17 Februari belum memenuhi kriteria MABIMS. Malam Tahun Baru Imlek berlangsung meriah di beberapa titik Jakarta, mulai dari barongsai yang menari di atas air hingga keseruan beragam atraksi dan instalasi ribuan lampion yang menyedot animo warga.
Saatnya kami hadirkan pantauan lalu lintas pagi bersama rekan NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Cici di kawasan Glodok Pancoran, Jakarta Barat. Selamat pagi Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas informasinya. Bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tersangkut badan truk kontainer, sebuah pohon tumbang menimpa sejumlah kendaraan di Tangerang, Banten. Petugas gabungan pun dikerahkan untuk mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Dan Saudara, selesai sudah kebersamaan kita di Liputan 6 Pagi Moji kali ini. Saya Gracia Bern dan segenap tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Liputan 6 Pagi Moji berikutnya.